assalamu alaika ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi alil bad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah rahimakumullah, mari ngaji surat Yunus surat 10 ayat 21. Surat Yunus surat 10 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makru fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahul azim. Ayat 21. Ayat ini turun ketika Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pimpinan orang kafir Quraisy waktu itu di zamannya Nabi. Menghadap Nabi. Mengapa Abu Sufyan menghadap Nabi? Karena waktu itu terjadi paceklik yang dahsyat sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang enggak tumbuh. Binatang banyak yang mati kelaparan. Karena udah bertahun-tahun enggak turun hujan. Akhirnya Abu Sufyan menghadap Rasul Muhammad, ya masih kafir, pimpinannya orang kafir.
Kita ini kata kamu bersaudara, walaupun beda agama. Kita kan sama-sama suku Quraisy, bangsa Arab. Mari Muhammad, kita mencari keberuntungan. Katanya doamu itu didengar Tuhan. Mbok yo ndonga Muhammad sakno dulur-dulur. Nah, mengapa dia begitu ketika kelihatan baik? Karena butuh Rasulullah. Kita ini kan saudara Muhammad, ya supaya hubungan silaturahmi ini sambung. Cobalah kamu berdoa sama Tuhanmu itu loh. Katanya kamu itu nabi. Pasti nanti didengar Tuhan. Supaya turun hujan, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Para hewan-hewan itu enggak sampai mati kelaparan. Akhirnya Rasulullah kan selalu husnudzonanya. Iya paman, saya tak berdoa. Akhirnya Rasulullah berdoa mohon hujan. Ya karena yang berdoa Rasulullah, ya langsung hujan. Langsung hujan. Dan itu ya berhari-hari. Sampai pohon-pohonan akhirnya tumbuh kembali. Perekonomian akhirnya berjalan lancar, baik. Tapi setelah hujan turun, permintaannya dituruti Allah, mudah sekali orang-orang kafir Quraisy itu ya balik kucing istilahnya. Yang tadinya itu kelihatan seperti orang baik karena sedang butuh. Tapi kalau kebutuhannya sudah cukup, dia kembali memusuhi Rasulullah lagi. Masya Allah. Memang sifat manusia itu ada yang seperti itu. Mudah melupakan kebaikannya orang lain. Nauzubillah. Makanya akhirnya Allah mengingatkan nih. Wa idza adzaqna nasa rahmatan. Dan apabila kami Allah merasakan kepada manusia itu rahmat. Ya waktu itu turunnya hujan itu. Min ba'di dzarra'a masathum. Setelah datangnya bahaya musibah yang menimpa kepada mereka. Idza lahum makrun fi ayatina. Tiba-tiba saja mereka kembali menjadi tidak mengingat rahmatnya Allah tadi. Tiba-tiba saja dia lupa dengan pemberian Allah. Dan tiba-tiba saja dia menjadi orang yang pandai bertipu daya. Tentang ayat-ayatnya Allah, tentang kekuasaannya Allah. Makanya sebenarnya kita ini kata Nabi, umat yang lebih baik dibanding umat zaman Nabi. Mengapa? Karena di zaman Nabi itu kan langsung ketemu mukjizat. Melihat mukjizat dengan mata telanjangnya. Jadi ya betul-betul melihat bagaimana akhlak Rasulullah. Bagaimana mukjizatnya. Tapi kalau hati dasare atos, ya tetap aja dia enggak beriman.
Sementara kita ini nggak pernah ketemu Nabi, fotone ya karo, ya karo kuburane tok. Itu pun yang ke Madinah. Kalau di Madiun ya nggak akan pernah ketemu. Yang ke Madinah baru ketemu. Kalau ke Madiun, Medaeng, ya nggak akan pernah ketemu kuburannya Rasulullah. Tapi nyatanya kita yang baca sholawat, ya dawuh-dawuhnya Rasulullah kita ikuti. Padahal nggak pernah ketemu. Jadi kita ini kata Nabi umat yang lebih baik dibanding umatnya Rasul. Ya seperti yang diceritakan ayat ini. Ketika dia butuh pertolongan, dia berbaik-baik dengan Rasulullah. Nanti kalau sudah ditolong Allah lewat Rasulullah, idalahum makrun. Tiba-tiba saja dia membuat tipu daya. Membuat rekayasa untuk menghina Rasulullah, mencela Rasulullah. Masya Allah. Dan sifat seperti itu ya kalau nggak hati-hati ya kita nuwun sewu. Ya memang banyak orang seperti itu. Nuwun sewu. Misalnya ada orang dulunya itu susah. Tiba-tiba saja oleh Allah diberi banyak nikmat. Dia enggak pernah menceritakan asal usule dadi wong susah. Bahkan sengaja disembunyikan cerita itu. Seakan-akan dia itu selalu sukses. Nauzubillah itu. Ya kalau kulo nih selalu cerita anake wong melarat, anake wong goblok, anake wong gak duwe. Mengapa itu sengaja saya ceritakan? Ya supaya saya ini gak sampai sombong. Bagaimanapun kita ini punya sejarah kehidupan. Kulo nih zaman kuliah kayak sampeyan pernah berbulan-bulan itu. Alhamdulillah saya urip. Yang seperti itu nggak boleh dilupakan. Supaya apa ya? Supaya selalu ojo melete-melete kon ini ngondisi. Nah, ngono. Ati itu diajak ngono. Ngerasakno tuku sepeda motor. Bisa beli sepeda ontel itu wis luar biasa. Saya loh ya. Kulo pribadi nih. Sampai-sampai pernah kuliah pinjem sepeda ontel satu kos-kosan. Sampai di kampus pulang jalan. Melaku, enggak kulino numpak ontel. Melaku tuh kok malah ditakoni konco. Loh, nanti bedaku, lo lali yang kampus, balik melayu yang kampus, saking nemene nggak pernah naik sepeda ontel, apa mana sepeda motor, masya Allah. Zaman kulo kuliah riyen yang naik sepeda motor itu bisa dihitung, zaman kulo, yang banyak ya jalan itu. Makanya kita ini jangan sering melupakan nikmatnya Allah. Sebab yang menurut saya yang paling peringatan keras dari Allah itu berikutnya ini. Kul Muhammad, katakan kepada mereka yang suka melupakan nikmatnya Allah. Allahu asra'u makr. Allah itu lebih cepat balasannya kepada orang yang suka bertipu daya.
Hati-hati saestu. Masya Allah. Contoh gak kena itu. Jadi Allah itu pembalasannya sangat cepat. Sangat cepat. Dan pembalasan Allah itu bukan selalu ke dirinya. Bisa saja ke keluarganya. Bisa saja ke ekonominya. Bisa saja kesehatannya. Masya Allah. Hati-hati. Artinya begini loh, nuwun sewu ya. Orang sehat itu kan gak selamanya sehat. Dan banyak kan contohnya. Yang sekarang sakit dulunya itu sebenarnya orang sehat. Orang kaya juga gak selamanya kaya. Ada gak orang kaya terus lagi melarat? Masya Allah. Searat-arat. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Kula niki punya pelajaran kehidupan. Dulu saya itu karena anak wong melarat, uripe soro. Akhirnya banyak yang istilahnya diambil anak asuh lah. Ya beliaunya yang bilang, sampean anakku, nggih matur nuwun. Akhirnya mau wisuda kuliahnya dibantu saya. Karena ngaji anaknya. Dibantu sampai selesai. Begitu mau wisuda ditanya, arepe wisuda? Nggih, Pak. Wis duwe jas, dereng. Akhirnya ayo diteres sopir ke penjahit itu. Jas lengkap, celananya itu satu setel itu dibuatkan jadi. Allah. Akhirnya hubungan saya sama beliau sama keluarganya ya sudah seperti orang tua dan anak. Perkembangannya kehidupan bolak-wali zaman. Subhanallah. Beliau akhirnya setelah pensiun nggak tahu apa sebabnya ekonominya merosot. Yang dulunya rumahnya banyak tinggal satu. Masya Allah. Tinggal satu. Nah ini ilmu ini buat kita ya. Apa yang terjadi sekarang? Beliau kalau lagi butuh keuangan untuk ekonomi makan, ya nuwun sewu. Sambatnya ke saya. Loh diwolak-wali mbek Allah itu. Padahal secara akal wis koyok gak mungkin. Dan saya ingat betul begini, ini buat saya pribadi. Jangan sampai sekarang ini terus diparingi ceramah ngaji numpak Alphard. Terus moro-moro tuwek-tuwek beda. Ontel kadek. Ya Allah, Masya Allah. Ini yang dimaksud kul, katakan kepada manusia Allahu asra'u makra. Allah itu sangat cepat balasannya kepada orang yang sering tipu daya. Orang yang merekayasa kebenaran menjadi kejahatan. Hati-hati, cepet banget. Saya betul-betul ngalami kehidupan ini. Allah, Masya Allah. Di lingkungan keluarga saya di Sumatera. Itu dulu dari keluarga emak saya itu yang paling kaya itu bulik saya. Paling kaya. Ketika saya sekolah di Jawa, mondok, kerja, macam-macam. Itu yang paling sering ngelok nih emak saya itu ya bulik saya itu.
bahasane sampean ya. Anak sekolah ado-ado iso mangan. Apa enak omongan ini? Arek iso ado-ado iso mangan. Mengapa ngomongnya begitu? Karena mak saya itu wong melawarat, wong tinggi mangan susah kok anaknya mondok. Tapi saya kan cari biaya sendiri. Allah bolak-wali zaman. Nah itu. Bulik saya sak keluarganya itu kalau butuh duit akhirnya ke saya. Sekarang bolak-wali zaman. Ya itu yang dimaksud asra'u makra. Sangat cepat balasannya. Nah, yang begini saya ceritakan ke jenengan semua, sing hati-hati dadi wong niku. Di saat kita diberikan banyak kenikmatan, jangan pernah melupakan jasanya orang. Jangan pernah melupakan kebaikannya orang. Entah wong waras iki iso lara. Wong sugih iso melarat. Hati-hati. Sing kuwasa iso dadi gembel suatu saat. Masya Allah. Inna rusulana, sesungguhnya utusan kami, maksudnya Allah itu malaikat. Raqib atid itu. Yaktubu nama tamkurun. Gak akan pernah bleset mencatat semua rekayasa itu. Apa yang jadi tipu daya manusia tertulis rapi oleh Raqib atid. Masya Allah. Mana diceritani syarat-syarat. Dan hati-hati menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua perbuatan yang balasannya enggak sampai di akhirat. Di dunia ini sudah langsung. Ini yang dimaksud Allahu asru makra. Hati-hati sama dua kejahatan ini. Jok sampai ngelakoni kula sampean. Temen nak gelem tak elingno. Nah gak gelem ya gak apa-apa wong pakaiane kula kan ngelingno. Karena saya juga pelaku kehidupan itu. Apa dua kejahatan yang dicepatkan Allah balasannya di dunia? Pertama dolim. Orang dolim itu wis tak. Selamat nom-nomane gak selamat wae. Wis diteno omongan kula niki. Selamat wonge gak selamat anake. Contoh wis gak iso diitung. Selamat awake gak selamat ekonomi. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya punya teman, kalau cerita gini punya teman. Dulu kuliah itu pinter. Pol pinter. Bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Kayak orang ngomong gak mikir itu. Saya kalau ndelok tuh domblong. Ya Allah, ono wong cek pinter koyo ngene. Engko wanteng gede dhuwur pinter. Suatu saat saya masih ingat dosennya itu dari Malang. Ngajar terus debat sama teman saya ini sama dosen. Dosennya ini gak wani ngomong. Menang. Pikiran saya setelah lulus gak pernah ketemu. Pasti teman saya ini jadi rektor. Minimal doikan lah. Ndelok pinter kayak gitu. Entah 15 tahun apa 20 tahun kemudian ketemu gendeng tiba. Saya pas ngaji di daerahnya. Loh, kula ndisi gak ada kanca jenenge niki. Oh nggih enten, Pak. Oh pinter ta. Nggih pinter. Loh dadi dosen apa rektor apa? Mboten, Pak. Napa? Gendeng. Begitu ketemu gendeng teman, ya Allah. Ini yang dimaksud kul
Katakan Muhammad kepada manusia, Allahu asra'u makra. Allah itu sangat cepat balasannya. Terutama satu kepada orang yang zalim. Dosen dipermalukan di depan mahasiswa. Zalim. Ya apapun lah namanya kedzaliman. Ada orang ya mendolimi ucapannya sendiri. Buahnya, kula niki niteni tok penggawean kula. Ana wong jadi pengurus yayasan, pengurus pondok, pengurus. Kan pengurus itu kan mestinya ngurusi. Gak malah ngurusui malah. Wah, dikeplekno temen ambek Gusti Allah. Dan itu enggak lama. Terutama ya sebelum dia meninggal mesti nanti ada terjadi. Sesuatu itu pasti terjadi. Kula niku wis niteni berulang-ulang. Tapi mereka yang ikhlas, tulus, panjane melok ngurusi pondok ya ngurusi temenan, ya ngopeni. Gak malah ngerusui. Itu ndelala ya sampai tuwek nasibe ya enak. Anake akeh sing sukses, urip-uripe tuwek akhirnya ya dicukupi ambek Allah. Nah, itu memang sudah janjinya Rasulullah itu. Makanya Masya Allah hati-hatilah. Nggih kula barang ya kudu hati-hati. Jenengan para santri diberi kelebihan ilmu harus hati-hati. Kula niki hari napa nggih? Kamis ya. Ya Kamis. Kemarin ngaji di Universitas PGRI Adibuana. Begitu selesai rektornya Pak Yai tengah nggih. Tengene mampir teng kamar kula, maksudnya kamar rektorat, kamar rektor. Nggih. Oh nggih, Pak. Mampir. Begitu mampir. Ngapunten Pak Yai. Pak Yai ini DRS ta. Nggih, S1 berarti. Nggih. Lho pondoke jare mahasiswa. Nggih. Mahasiswa kula S2, S3. Kula S1. Ngeten Pak Yai. Niki kan mau membuka program MM. Wong MM aku karo Pak Yai, kula dadekne mahasiswa pertama nggih. Wis pokoke mengki kula umumne waktu acara launching Pak Yai ngacung ngoten mawon. Mengki dicatet arek-arek terus engko Pak Yai mboten usah kuliah. Mengki kan sing kuliah mahasiswane mawon kon tuku mriki. Tanda tangan tok ae wis. Aku meneng. Njaluk tulung Pak Yai nggih kali kersane program MMS2 niki barokah ngoten lho. Kan mahasiswa pertama Pak Yai. Aku meneng. Yo pemeripate wis gak patek jelas. Maca buku gak patek ketok. Terus waktune yo apa iso. Terus ada alumni Brian Mekah yang jadi dekan di situ Pak Pungut namanya, Doktor Pungut. Ngeten lho Pak Yai. Kula ngerti Pak Yai ini gak butuh titel. Kula ngerti, cuma Pak Yai ini pondoknya kan mahasiswa. Masuk mahasiswane doktor, kiyaine S1. Aku ya rada bener iki, rada bener. Cuma aku iki jane gak butuh. Terus mbet Yai wis diyani mawon wis to. Mengki Pak Yai cuma ngacung tok. Ngacung tok terus mengki kuliah ya kadang-kadang ngoten mawon. Apa-apa mengki sing garap ben dosen mriki mawon. Ya enak menak ya. Tapi kok gak enak. Mosok MM goblok kaki. Apa sih MM itu apa? Apa itu urusan apa? Ilmu apa? Ekonomi. Master Management ya. Enggak ekonomi. Aku nak ekonomi gak apa-apa kan ya rodok ngerti duit dah.
Cuma nek kelas bahasa Inggris barang yus, aduh I love you tok iso. Terus saya itu batin nggih anu mawon. Kula niki gadah guru kula mungkin tak matur guru kula sih. Wah, mboten sampun niki mesti sae niki. Mpun enak niki Pak ya, niki enak mpun ta. Wis pokoke roh mungkin wisuda ngoten mawon. Ya gak lah isin aku nomor wisuda ya kuliah bareng. Nggih cuma aku terus batin, wah mikir malian. Ya rek jane ya enak seneng tapi kok abot men wektune bareng. Terus tadi malam ngobrol sama Bazi. Nak Abi ini mau kuliah. Kuliah apa Bi? Wis tuwek kuliah. Ya. Kira-kira istilah itu tuwek. Ya kuliah. Nanti titelnya MM. Gak usah Bi. Buat apa kuliah itu? Oh dilone Bazi. Ya wis meneng ae. Yo guru-guru iki mbok dilakoni mbok enggak. Masya Allah. Loh, di satu sisi kan itu apa? Nikmat di satu sisi. Tapi di satu sisi kan pantas enggak nyandang itu gitu loh. Soalnya sampai Pak Dokter Pungut itu yang Brian Mekah itu. Mboten yai, mungkin mboten usah bayar. Ya tambah isin aku. Kaya ganti dhuwit ae aku. Ya bayar aku. Tetap bayar nak umpama saya kuliah. Ya tetap melok kuliah tapi mungkin ya gak iso aktif. Wis ngoten mawon pun mengki diundang oleh Pak Rektor. Kan ngacung tok. Aku cek mikir terus pertanyaan ngene. Engko MN tibake goblok. Nah. Wong ya engkau. Buatan wis ta. Ya Allah. Soalnya kan kita ini jangan sampai ya itu tadi mendolimi lah. Ya kalau memang iya ya iya, kalau enggak ya enggak kan gitu. Karena yang paling saya takuti ya ini perbuatan dolim itu di dunia dicepatkan sama Allah. Ya dolim dalam hal apapun itu. Dolim dalam hal apapun. Suami mendolimi istri, pasti cepet itu. Istri mendolimi suami sama. Anak mendolimi orang tua mendolimi anak. Dan begitu seterusnya. Santri mendolimi pondoknya, pondok mendolimi santrinya. Jenengan baca berita enggak? Saya baca. Tapi di luar Jawa, di Kalimantan apa di mana. Ada santri membunuh gurunya. Masya Allah. Padahal masih SMP. Jadi anak SMP diasramakan di pondok pesantren. Ketika subuh, ya kayak di sini dulu awal-awal kan pernah digugai, dicoleki sampai ono sing menek genteng, Bang. Ya, apa Sukran iki sing nemoni. Arek lho lungguh yang dukure piane pondok. Masya Allah, untung gak lugur, mati anak lugur arek. Masya Allah, delik-delik lah. Ada 2 anak SMP laki-laki dikulai gurune sing bagian gugah itu ternyata dia sembunyi di dalam satu tempat terus sedang main game itu. Entah main game pokoknya main HP. Akhirnya HP-nya dirampas sama gurunya. Dirampas kemudian diambil 2 HP itu terus dibawa sama gurunya. Sampai berhari-hari. Suatu saat dan ternyata apinya itu dimasukkan di dalam joknya sepeda motor itu kan dibuka kan dalamnya ada kotaknya itu. Nah, dilebok di dalam itu. Nah, suatu hari dihadapi sama santri 2. Masih SMP. Diambil, ditanya di mana HP-nya. Ada HP-mu itu, saya yang pegang. Karena ya berdebat lah ya sebagai guru mesti mempertahankan. Tahu-tahu yang satu itu pegang balok anu itu loh, kayu. Tengkuknya gurunya itu duduk tek jatuh. Begitu jatuh, sepeda motornya itu diambil, dibuka ternyata HP-nya di dalam diambil. Bukan hanya itu, setelah nggak sadar dihantemi kepalanya itu sama balok itu sampai mati. Duh, ya Allah itu zaman akhir ini SMP. Ya Allah.
Ya pastilah akhirnya penjara. Makanya perbuatan dolim itu cepat di dunia dibales sama Allah. Pokoknya sing hati-hati lah. Bisa cok mendolimi sopo-sopo. Saya dengar siapa ya? Orangnya itu bahasanya gini. Coro ibadah itu pas-pasan, ngepres lah. Sholat ya wajib tok, wis sholat sunah apa gak dilakoni, poso ya wajib tok, wis ngepres. Dia itu tiba-tiba kan dilokne koncone. Bahasane ibadah mungkin tingkatno, ojo ngono ae. Dulunya juga termasuk penggemar maksiat. Nah, dia jawab, iku terngiang-ngiang saya. Aku yang awakmu iki modele gak padha, jawabane. Ya wong Islam lah padha kabeh, gak. Awakmu ibadah sing gedhu gak apa-apa, apik. Aku ya sak cukupe ae sing wajib tok lakoni. Sing penting keyakinan saya tidak pernah menyakiti orang. Saya tidak akan mendolimi orang, gawe larane wong, iku aku. Salatku pas-pasan memang. Tapi pertanyaannya apakah kamu yang sholatnya tekun itu sudah bisa ngelakoni kayak saya? Walaupun sholat saya cuma wajib tok, posok wajib tok, aku punya keyakinan hidup nggak akan pernah menyakiti orang. Nggak mau saya mendolimi orang. Saya itu krungu itu, ya dia juga termasuk seniman kalau nggak salah ngomong gitu. Seniman yang terkenal ya sekelasnya Abah Topan lah. Ya lo-loan mbek koncone sing wis kaji dan seterusnya. Terus saya itu Masya Allah, wong iki apik luar biasa. Ketoke biasa ternyata isine luar biasa. Ya dia janji itu. Aku pancene nak cara ibadah kalah aku mbek awakmu. Tapi saya punya prinsip hidup, selama saya hidup nggak akan pernah menyakiti orang. Koncone ya menang. Masya Allah. Ini yang pertama ya. Perbuatan yang langsung diberikan Allah di dunia itu dolim. Yang kedua uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Seluruh ini. Pokok loro iki dilakoni asra'u makra. Pasti itu Allah akan cepat membalas. Dan contohnya gak kena dihitung. Sak pinter-pinter anak nglarakno atine wong tuwa. Ana bahasa wong Jawa napa? Kuwalat. Jadi Kanjeng Nabi itu cuma gak nyebut kuwalat. Ya wis pokoknya cepet balasannya di dunia, belum sampai mati sudah dibalas. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Makanya apa ini kan sering ngelingno panjenengan para santri. Pokoknya sing hati-hati, ojo sampai nggawe gelone wong tua. Membuat wong tua gelo itu nyumpet rahmat Allah. Nah cara Kanjeng Nabi ya ridhallahi fi ridhal walid. Jadi orang membuat gelone wong tua itu nyumpet rahmat Allah. Angel untuk rahmat angel. Makanya ya sak ndablek-ndableke wong wis. Ojo sampai lah ndablek mbek wong tua. Apa meneh mbujuki wong tua. Wis ta. Masuk pinter masuk kita saiki gak ono apa-apa saiki. Saiki gak ana apa-apa nek Allah wis kadung dawuh kaya ini tadi. Ya yes, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Enggak pernah itu dibayangkan. Tapi sebaliknya. Pancene pelajaran hidup. Kula niki ya sering ketemu wong
biasa. Bahkan ya soro lah. Moro-moro paringi del banyak kenikmatan. Setelah saya lihat, ya iki sing arai barokah. Pinter nyenengno wong tua. Ada dulu yatim di sini, namanya Hajir namanya. Angkatan pertama apa kedua yatim, anak Sumatera. Saya tiba-tiba diundang, Bah, sakit akeko putra kula. Ya iso li gak apa-apa, tanggalnya cocok. Begitu saya datang, kau kaget saya, Masya Allah. Di perumahan elit, terus tak takoni, iki omahe sapa li? Griya kula, Bah, tapi kula mau mar kula kantor. Kula mboten teng mriki, teng gang sebelah. Lho, omahmu loro. Nggih, Pak. Masya Allah. Padahal itu anaknya wong melarat dan yatim. Dulu dibawa ke sini masih SD. Terus begitu selesai acara, putu-putuan, Pak, angsal putu, Pak. Kali bapak, loh gak apa-apa. Ternyata yang mati mae dulu. Bapak itu, lagi bapakmu, enggak. Ya itu ke Sumatera, enggak, kalau jemput, Pak. Kalau alhamdulillah gak ada mobil kali, Pak. Masya Allah. Jadi dijemput. Siapa ya pengasuhnya? Hajir itu. Oh zamannya Lukman ya, Mas Lukman. Berarti atasnya sampean ya. Masya Allah. Jadi dia akikot jemput bapaknya ke Sumatera sana. Nggak mobil dewi. Ya Allah, ya itu wong tuwa. Masya wonge goblok, melarat, elek, tapi tetep jenenge wong tuwa. Iku sumber barokah iku yang ngono. Kalau sampean hanya karena merasa sekarang sudah pinter, sudah mahasiswa, terus ngeremehna wong tua, mampet rezeki sampean. Nasib sampean mampet. Allah, Masya Allah. Makanya dua dosa yang disegerakan Allah di dunia. Enggak sampai akhirat. Yang pertama apa tadi? Zalim. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah. Terus selalu mendoakan beliau. Kalau orang tuanya sudah meninggal ya sing srewegep ndongakno. Wong pancen ya cukup donga iku. Kalau saya terus terang memang masih sering saya sodako tak niatkan untuk bapak saya sodako, saya niatkan mak saya, masih sering. Ya itu kan khilafiyah itu. Ono sing pendapatnya boleh, ada yang enggak boleh. Ya saya ikut yang boleh, wong sing lakoni aku ya duit-duitku dhewe. Mbok teko enggak wis apa jare Gusti Allah wis. Yang penting saya niat membalas kebaikan orang tua saya. Makanya kemarin ketika lebaran 7 hari saya pulang ke Sumatera. Ya sengaja ndongakne wong tua, ngumpulne dulur. Sengaja saya belikan sapi. Untuk nyenengno dulur. Nah si wong tua ya dongane, masa ya sapine dikirim ning kuburan. Ya dintekno dulur-dulur itu. Nah, yang begitu-begitu jenengan selaku anak harus punya apa namanya ya, impian. Aku kuna wis cukup duwe rezeki akeh, tak budal haji, niat ngajekno wong tuwa sing wis haji. Sing gurung haji aku niat budal haji, engko tak mari haji, aku tak niat umroh, ngumrohno wong tuaku. Wiritan saya, wiritannya Abah Sukron itu begitu. Jadi kalau di sana setelah pokoknya urusan haji selesai, umroh pertama mesti wong tua niat umroh. Mak saya, kedua ibu saya, bapak, terus ketiga baru yang titip-titip umroh itu.
badal umroh. Itu harus selalu, makanya saya ini bersyukur. Waktu kemarin belum pandemi, tiap bulan ke sana bisa mengumrohkan orang tua. Tiap tahun bisa haji. Akhirnya bisa menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua. Nah, ini barangkali wirid yang menurut saya sehingga buka rizki itu. Buka kemudahan. Insyaallah. Mudah-mudahan ya terus terang apa ini sebenarnya ya nerang nong ini yang sampean ya izin. Wong asli ini kan pinter sampean di mana kulo. Cuma karena ditakdir nih pura-pura jadi pengasuh ya. Gayane kayak pengasuh. Walaupun ilmunya dur sampean semua. Makanya mudah-mudahan lah kita keluarga besar Al Jihad Group se-Indonesia minimal punya dua keyakinan. Jangan pernah dolim. Yang kedua jangan pernah menyakiti orang tua. Insyaallah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kami pelajari walau hanya satu ayat semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, memberikan nasib kami nasib yang diridhoi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.